Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 613. Retakan muncul di jari kelingking kiri Luo Xiu. Rasa sakit yang sangat menyiksa membuat urat-urat di dahinya menegang, tetapi pandangannya tetap tertuju pada bintang di dalam titik akupuntur jarinya. Dia melihat bintang itu retak, itulah sebabnya jari kelingkingnya juga ikut retak. Pada saat yang sama, Luo Xiu menyadari bahwa sumber kehancuran dunia bintang adalah karena hukum yang mengatur kekuatan tersebut. Aturan yang dia kuasai sendiri adalah hukum kehidupan dan kematian pada lapisan ketiga, sementara aturan ruang waktu berada di lapisan kedua, dan perbedaan di antara keduanya tidak terlalu besar. Namun, hukum yang terkandung dalam pil Dewa Kaisar berada pada lapisan keenam, sangat berbeda dari hukum yang dia kuasai. Karena itulah, meskipun berbagai aturan ini dapat menciptakan sebuah dunia, mereka tidak dapat bertahan lama, dan segera menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Aku mengerti sekarang. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah mempertimbangkan banyak hal, dia masih mengabaikan beberapa detail penting. Ini adalah celah yang jelas, tetapi karena keinginannya untuk segera mencapai terobosan, dia mengabaikan masalah ini. Dia mengerahkan kekuatan dari 18 bintang energi dan 5 bintang tubuh fisiknya, mencoba mempertahankan bintang yang akan runtuh, namun karena aturan di dalamnya mulai hancur dari dalam, segala upaya yang dia lakukan tidak bisa menghentikan kehancuran tersebut. Tidak lama lagi, bintang di dalam titik akupuntur jari kelingkingnya akan meledak. Boom! Luo Xiu telah mencoba segala cara, tetapi pada akhirnya tidak bisa mencegah kehancuran. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, jari kelingking kirinya meledak, dan hukum energi yang mengerikan mengamuk menelan tubuhnya. Tubuhnya hancur berantakan, namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Yang membuat hatinya terluka adalah kenyataan bahwa kegagalan ini akan memutus jalan di masa depan dalam latihan teknik akupuntur tubuh, dan jalan bela dirinya tidak akan lagi sempurna. Jika dibandingkan dengan hal ini, pil Dewa Kaisar yang berharga itu tidak ada artinya. Monster purba pemakan dewa terbang dari angkasa, merasakan ledakan yang dahsyat, wajahnya yang mengerikan menunjukkan kekhawatiran. Kehancuran hukum dunia bintang telah menyebabkan ledakan besar yang membuat Luo Xiu menderita dampak yang sangat besar, menyebabkan luka yang sangat parah. Luka kali ini sangatlah parah, hingga kemampuan abadi Luo Xiu secara otomatis terpicu. Kekuatan kehidupan dan kematian mulai berputar, dan tubuhnya yang hancur mulai pulih. Ketika luka di tubuhnya sembuh, Luo Xiu menggunakan kesadarannya untuk memeriksa jari kelingking yang telah sembuh, tetapi ia tidak merasakan adanya titik akupuntur di dalamnya. Meskipun dia sudah menduga hal ini, menghadapi kenyataan tetap saja sulit diterima. Teknik akupuntur tubuh membutuhkan latihan bertahap, dan setiap titik akupuntur harus dibuka sesuai urutan. Jika satu titik akupuntur hilang, maka jalannya akan terputus, dan dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh dari titik kelima tubuh fisik. Aku terlalu percaya diri, meskipun hidupku telah menghadapi banyak situasi hidup dan mati, dalam hal latihan, aku tidak pernah benar-benar menghadapi hambatan atau kegagalan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, aku mencapai puncak tingkat Dewa Iblis, dengan kekuatan setara dengan Dewa Raja, yang membuatku semakin percaya diri. Luo Xiu tersenyum pahit, dan menghela napas. Terkadang kepercayaan diri tidak selalu baik, keberanian untuk mencoba itu benar, tetapi jika gagal, harganya bisa sangat berat. Berpikir matang sebelum bertindak, bahkan orang biasa pun tahu prinsip ini. Mengapa aku begitu ceroboh? Pada saat ini, hati Luo Xiu dipenuhi dengan perasaan rumit, dikuasai oleh penyesalan dan rasa bersalah. Meskipun jalannya dalam teknik akupuntur tubuh terputus, dia masih memiliki teknik kehidupan dan kematian serta jalan Dao Samudera Bintang. Selama dia bisa mencapai puncak, dia tetap bisa menjadi salah satu ahli terhebat di alam semesta ini. Namun, dia telah bertekad untuk mencapai puncak bela diri. Dia merasa bahwa tanpa jalan akupuntur tubuh, jalannya dalam dunia bela diri mungkin bisa membuatnya menjadi ahli, tetapi dia tidak akan pernah mencapai puncak tertinggi. Neng, pada saat itu, tiba-tiba manik kehidupan dan kematian di dalam lautan kesadarannya bergetar. Sebuah energi mengalir keluar dari dalam manik kehidupan dan kematian, bergerak melalui tubuhnya menuju jari kelingking kirinya. Apa ini? Kemunculan energi ini bagaikan cahaya di tengah kegelapan yang tak berujung, membuat hati Luo Xiu yang muram kembali cerah, dan harapannya kembali menyala. Manik kehidupan dan kematian telah menjadi kunci kebangkitannya, selalu menyertainya sepanjang perjalanan, dan selalu penuh dengan misteri. Dalam sekejap, energi tersebut menghilang, seolah-olah telah menyatu dengan jari kelingking kirinya.
Pada saat itu, wajah Luo Xiu dipenuhi dengan kegembiraan, karena dia sekali lagi merasakan keberadaan titik akupuntur di jari kelingkingnya. Titik akupuntur yang telah hilang, muncul kembali. Kekuatan reinkarnasi, memperbaiki jalan yang terputus. Gunakanlah dengan bijak. Suara roh samsara terdengar di dalam benak Luo Xiu. Sejak terobosan terakhirnya ke tingkat Dewa Iblis, di mana dia menerima hukum asal mula, sudah lama sekali dia tidak mendengar suara roh samsara. Bersamaan dengan kegembiraannya, Luo Xiu juga mendapatkan pencerahan. Hukum kehidupan dan kematian mengandung konsep ada dan tiada, hidup adalah ada, mati adalah tiada. Hilangnya titik akupuntur mewakili tiada, yang sejalan dengan kematian. Mengubah ketiadaan menjadi ada adalah kehidupan, adalah penciptaan, adalah keajaiban. Jadi inilah reinkarnasi. Sebuah kilasan pemahaman muncul di dalam pikiran Luo Xiu. Reinkarnasi adalah kekuatan yang melampaui kehidupan dan kematian. Menurut Luo Xiu, kekuatan ini bahkan melampaui hukum alam semesta, berdiri di atasnya. Dengan hukum kehidupan dan kematian yang saat ini hanya berada di tingkat ketiga asal mula, meskipun Luo Xiu mendapatkan sedikit pencerahan dan kilasan wawasan, untuk benar-benar memahami rahasia reinkarnasi masih merupakan impian yang jauh dari jangkauan. Namun, pencerahan dan kilasan ini akan menjadi benih, dan ketika Luo Xiu memiliki kualifikasi untuk memahami reinkarnasi, benih tersebut akan memberikan nilai yang sebenarnya. Terima kasih, Luo Xiu berkata dengan lembut. Meskipun roh samsara sangat dingin dan jarang berbicara dengannya, bantuannya dalam perjalanan kultivasi bela diri Luo Xiu tidaklah kecil. Namun, roh samsara tidak merespons rasa terima kasih Luo Xiu, tampaknya dia harus terus berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari roh samsara, dan menyingkirkan predikat sebagai penerus yang lemah. Kembalinya titik akupuntur yang hilang dari ketiadaan memberinya kembali kepercayaan diri. Setelah melalui naik turunnya emosi, Luo Xiu merasa pikirannya menjadi lebih tegas dan jauh lebih matang. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus, kegagalan pasti akan terjadi. Beberapa kegagalan bisa diterima, namun beberapa lainnya sulit untuk diperbaiki. Jalan bela diri membutuhkan kehati-hatian, dan pengalaman ini menjadi peringatan bagi Luo Xiu. Meskipun pembukaan titik akupuntur ke-6 tubuhku gagal, aku telah memahami di mana kesalahanku. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku tidak akan gagal. Mata Luo Xiu bersinar dengan tekad. Mengambil pelajaran dari kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Pembukaan titik akupuntur tubuh membutuhkan keseimbangan hukum, dan ini adalah pelajaran yang dia peroleh. Pada saat yang sama, di saat kekuatan reinkarnasi muncul di dalam tubuh Luo Xiu, di suatu tempat di ujung alam semesta yang jauh, di pusat tempat berkumpulnya ratusan bintang mati dekat kota es biru, pusaran hitam raksasa bergetar pelan. Getaran dari kekuatan reinkarnasi, tapi terputus. Pada saat itu, ratusan bintang mati di sekitar pusaran hitam bersinar dengan cahaya hitam yang dingin. Rak, sebuah sudut dari peti mati kuno berwarna perunggu terbuka sedikit. Segera, angin dingin bertiup deras, menghancurkan semua benda fisik yang mendekat. Sebuah tangan kurus kering menjulur keluar dari celah peti mati yang terbuka, tetapi kemudian berhenti tiba-tiba. Kekuatan reinkarnasi dapat menghidupkanku kembali, tapi dia masih terlalu lemah. Belum waktunya, suara serak dan dingin terdengar dari dalam peti mati. Tangan kurus itu ditarik kembali, dan peti mati tertutup kembali, mengembalikan ketenangan. Pengasingan kali ini, sudah 10 tahun. Luo Xiu berdiri di atas kepala monster purba pemakan dewa, dengan tangan bersilang di punggungnya. Setelah melarikan diri dari bintang utara, ia mengasingkan diri di alam semesta, dan waktu berlalu dengan cepat hingga 10 tahun telah berlalu. 10 tahun yang lalu, Luo Xiu berhasil mengkondensasikan 11 bintang energi di dalam alam rahasia Kaisar Dewa. Namun, dalam 10 tahun ini di luar angkasa, ia hanya berhasil mengkondensasikan 3 bintang tubuh fisik. Mengkondensasikan bintang tubuh fisik sangatlah sulit. Namun, meskipun jumlah bintang sama, kekuatan yang diberikan oleh bintang tubuh fisik jauh lebih besar dibandingkan dengan teknik jalan Dao Samudera Bintang. Ketika energi bintang mencapai 18, itu adalah batas tertinggi dari warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Samudera Bintang. Seiring bintang-bintang itu terus mengkristal dan diperkuat, kekuatannya akan meningkat, memungkinkan Luo Xiu untuk menampung lebih banyak energi. Dengan 18 bintang di tubuhnya, Luo Xiu, yang berada di puncak Dewa Iblis, memiliki kekuatan setara dengan Dewa Raja tahap awal. Jika dia mencapai tingkat Dewa Langit, kekuatannya akan setara dengan Dewa Raja tahap menengah hingga akhir. Namun, saat ini Luo Xiu hanya berhasil membuka 5 titik bintang tubuhnya. Dengan tambahan kekuatan dari 5 dunia bintang, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Dewa Raja. Dia memiliki firasat bahwa jika dia berhasil membuka 18 titik di tubuhnya, tubuh fisiknya akan mencapai batas tertinggi dari kekuatan Dewa Raja. Dengan demikian, potensi teknik akupuntur tubuh tampaknya melampaui teknik jalan Dao Samudera Bintang. Hong Tian, di masa lalu, berhasil membuka 13 titik akupuntur, dengan kekuatan tubuh fisiknya setara dengan Dewa Raja tahap menengah.
Oleh karena itu, meskipun Hong Tian hanya berada pada tahap awal Dewa Raja, dia mampu membunuh ahli Dewa Raja tahap menengah. Dengan tubuh dan energi yang sudah mencapai tingkat Dewa Raja, meskipun aku belum bisa mengalahkan Dewa Raja tahap menengah atau lebih tinggi, aku sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. Monster purba pemakan dewa terbang melintasi angkasa, menuju bintang utara. Saat mendekati kehampaan tanpa batas di sekitar bintang utara, Luo Xiu pergi sendiri, meninggalkan monster purba pemakan dewa di luar angkasa. Monster purba pemakan dewa membutuhkan inti dewa untuk berevolusi, namun selama 10 tahun terakhir, Luo Xiu menemukan bahwa bahkan hanya dengan berada di angkasa, makhluk ini secara bertahap meningkatkan kekuatannya meskipun prosesnya lambat. Monster purba pemakan dewa dari era bintang kuno, Luo Xiu sangat berharap makhluk ini bisa tumbuh lebih kuat. Luo Xiu menyembunyikan auranya, dan tanpa suara, melintasi kehampaan tanpa batas, tiba di bintang utara. Dengan menggunakan teknik rahasia khusus, dia juga mengubah penampilannya. Teknik rahasia untuk mengubah penampilan dan aura ini dia peroleh dari reinkarnasi. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, hanya ahli di tingkat Kaisar Dewa yang bisa melihat penyamarannya. Ini berarti bahwa jika Luo Xiu ingin bersembunyi, bahkan di depan 5 kekuatan besar sekalipun, tidak ada yang bisa mengenalinya. Di dekat Gunung Raja Suci, ada sebuah kota yang disebut Kota Puncak Salju. Sementara Kota Dewa Utara adalah tempat tinggal para murid Gunung Raja Suci, yang merupakan markas besar mereka. Luo Xiu, dengan identitas yang baru, tiba di Kota Puncak Salju, dengan tujuan untuk mencari tahu informasi mengenai pertempuran memperebutkan slot di dunia dewa. Bersambung.